الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Adha yang saya hormati dan saya muliakan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'inda Allah yaumun nahr, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr atau hari Idul Adha. Kemudian hari Al-Qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, di mana para jemaah haji menetap di Mina. Ini dua hari yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan beberapa hari, 3 hari setelahnya disebut dengan nama Ayyamut Tasyriq. Di dalam hari-hari yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan berbagai ibadah yang agung berupa salat Id, ibadah kurban, zikir dan takbir, pelemparan jamratul aqabah bagi jemaah haji, tawaf ifadah dan selainnya dari ibadah-ibadah yang agung. Marilah pada hari yang agung ini kita merenungi keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang telah mensyariatkan sejumlah ibadah agung pada hari yang berbahagia ini. Allah menyebutkan dua kaidah agung dalam dua ayat Al-Quran yang patut kita renungi dan kita jadikan sebagai pijakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Ayat yang kedua adalah firman Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan di dalam hati. Dua ayat di atas berisi kaidah pengagungan terhadap segala hal yang diharamkan dan dibesarkan di sisi Allah. Juga terdapat di dalamnya kaidah pengagungan terhadap simbol-simbol pokok dari agama Islam. Karena itu, kenalilah kebesaran dan keagungan Allah Al-Azim. Allah Al-Azim yang Maha Agung, yang telah mengingatkan dalam sebuah hadits qudsi, "Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu fin-nar." Kebesaran adalah ridaku, keagungan adalah sarungku. Siapa yang menggangguku pada salah satu dari keduanya, aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Mereka yang lalai dari mengagungkan dan membesarkan Allah bukanlah termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah mengingatkan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal seluruh bumi dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari kesyirikan yang mereka lakukan. Marilah di hari yang agung ini kita membesarkan Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan segala tuntunan dari syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Qurban ini, Allah telah menyebutkan suatu pengagungan yang paling besar. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Maka sembahan kalian hanyalah Allah yang Maha Satu. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya dan berilah kabar gembira kepada mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah ibadah kepada Allah. Karena memurnikan ibadah kepada Allah kewajiban terbesar yang merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu agungkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepadanya. Agungkan peribadatan hanya kepada Allah agar kita semua meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh dan dia adalah seorang mukmin yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan kami akan membalas untuknya pahala yang lebih baik dari amalan yang mereka kerjakan. Agungkan Allah dalam segala ibadah jika kalian menghendaki kesejahteraan dan kebaikan untuk negeri ini. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau laqatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di sela-sela pembahasan haji, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Maka hendaknya kalian menjauhi berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan kehancuran orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Suatu hal yang mengherankan, kita melihat pada seseorang apabila dia mendapat kepastian akan datangnya gelombang tsunami, kepastian datangnya letusan gunung Merapi, gempa bumi, banjir bandang, longsor dan sejenisnya,
maka akan terlihat padanya ketakutan yang luar biasa, berbagi persiapan untuk menyelamatkan diri, keluarga dan hartanya, pengagungan yang sangat besar terhadap harta dan jiwa mereka. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk mengagungkan Allah, bahkan mengundang datangnya petaka dan kehancuran dengan berbagai praktik kesyirikan yang mereka lakukan. Adakah yang mengetahui bahwa sebab kebinasaan dan kehancuran alam semesta adalah dengan adanya kesyirikan itu? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan mereka berkata, Ar-Rahman, Allah memiliki anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu pecah karena ucapan tersebut. Hampir bumi terbelah dan hampir gunung itu runtuh. Perhatikan sikap alam semesta dengan adanya kesyirikan. Hampir langit itu pecah, hampir bumi terbelah dan gunung itu runtuh sebab mereka menyerukan bahwa Allah mempunyai anak, padahal Allah Ar-Rahman tidaklah layak memiliki anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai umat Islam, agungkanlah Allah dengan meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, pasti kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Kemudian beliau terangkan apa 7 dosa yang menghancurkan itu. Kata beliau, asyirku wasihru wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawm az-zahf wa qatlul muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah, perbuatan sihir, membunuh jiwa tanpa hak, memakan harta anak yatim, memakan riba, dan lari ketika berjumpa 2 pasukan, kemudian menuduh perempuan yang baik beriman yang tidak mengenal dosa dengan tuduhan yang keji. Iya, ini adalah dosa-dosa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai 7 hal yang menghancurkan. Di mana pengagungan sejumlah kaum muslimin yang masih mendatangi dukun-dukun dan paranormal. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di mana pengagungan sejumlah kaum muslimat yang masih menanggalkan jilbabnya, yang masih mengikuti pakaian perempuan-perempuan kafir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada 2 golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat 2 golongan ini. Kemudian disebutkan salah satu di antaranya, nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilat la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang, menyesatkan orang lain, bersisir seperti pezina, kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak begini dan begini. Menunjukkan jauhnya jarak surga bisa dicium, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menciumnya. Jangan mengundang musibah dan petaka dengan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapatkan 5 perkara itu. Lam tabharul fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa qashafihum at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafiha alladhina madaw. Yang pertama, tidaklah kekejian tampak pada satu kaum, kemudian mereka melakukan kekejian itu secara terang-terangan, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit taun
dan penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Dan ini telah kita saksikan. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa siddatil mu'nati wa jawris sultani alaihim." Tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan, kecuali bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang, krisis pangan dan kesewenang-wenangan penguasa. Iya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walau lal bahaimu lam yumtaru." Ketiga, tidaklah mereka menunda mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan sama sekali. Yang keempat, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim." Tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka. Kemudian para musuh itu akan mengambil sebagian harta di tangan mereka. Kemudian yang kelima, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, tidak memilih hukum yang Allah turunkan, kecuali Allah akan jadikan kehancuran antara sesama mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari-hari tasyrik yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala ajamiyin ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, ketahuilah, Rabb kalian adalah satu, ayah kalian adalah satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, juga tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab, juga tidak ada keutamaan orang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Wahai umat Islam, Rabb yang kita sembah hanya Allah yang Maha Satu. Nabi yang menjadi panutan kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua hanya salat menghadap kiblat yang satu. Kita semua keturunan Nabi Adam, ayah seluruh manusia. Tanggalkan segala perpecahan dan perselisihan. Hindari segala bentuk fanatisme dan golongan. Jangan menjadi pendukung syaitan menuju kepada jalan kehancuran. Allah mengingatkan, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Kemudian mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Kaum muslimin dan muslimat, dari pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan dua golongan yang dijelaskan kedudukannya di tengah manusia. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, manusia akan terus-menerus di atas kebaikan selama mereka mengagungkan sultan dan ulama. Tatkala mereka mengagungkan keduanya, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Apabila mereka menghinakan keduanya, mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Adanya pemimpin di tengah manusia sebuah hikmah dan anugerah dari Allah. Allah mengingatkan, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain dengan adanya yang berkuasa, pastilah rusak bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Karena itu hargailah pemimpin dan pemerintah kalian. Sebagaimana wijangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi fid dunya akramahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan sultan Allah di dunia, Allah akan memuliakannya di hari kiamat. Barang siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, maka Allah menghinakannya di hari kiamat. Dan terhadap pemimpin berlaku untuk berlaku lemah lembut kepada rakyatnya dan menjaga segala kebaikan dan kemaslahatan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih." Ya Allah, barang siapa yang memimpin suatu perkara dari umatku, kemudian dia memberatkan umatku,
maka beratkanlah terhadapnya. Dan barang siapa yang memimpin suatu perkara dari umatku, lalu dia berlemah lembut kepada umatku, maka berlemah lembutlah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah kedudukan para ulama, orang-orang yang berilmu yang merupakan para pewaris para nabi, penegak kebaikan di tengah umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina." Bukan dari umatku orang yang tidak mengenal, tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati orang mudanya, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di kalangan mereka. Dan Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jemaah salat Id yang berbahagia, agungkanlah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pelajari kandungan ilmu dan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Amalkan segala tuntunan dan syariatnya. Itulah jalan kebaikan dan kesejahteraan umat Islam. Allah firman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai hamba-hamba Allah, Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar dalam penciptaan dan kekuasaannya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar di dalam kemurnian ibadah kepadanya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar dalam segala nama dan sifatnya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar dalam agama dan syariatnya. Tataplah kehidupan ini dengan tatapan seorang hamba yang memahami keagungan Rabbnya. Pandangan seorang yang hatinya makmur dengan rasa takut kepada Allah. Dan penghayatan seorang hamba yang menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Peliharalah diri kalian dari azab yang akan terjadi. Pada hari itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing jiwa akan diberi balasan sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Sedang sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Agungkanlah Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan, agar engkau menggunakannya sebagai jalan keselamatan yang mengantarmu kepada surga. Ya ayuhan nasu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan kebaikan dirinya sendiri. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang dia kedepankan hari esoknya. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, sehingga Allah membuat dia lupa terhadap apa yang baik untuk dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, La tazulu qadama abidin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an ilmihi madza amila bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ia mempertanggungjawabkan 4 perkara. Tentang umurnya, yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat tentang jasadnya, di mana dia usangkan. Kaum muslimin dan muslimat, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini dan hari-hari tasyrik adalah merupakan simbol Islam yang agung, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Agungkan dan besarkan Allah dengan menyembelih hewan ternak yang baik dan layak. Ingat bahwa ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban. Standar cacat itu diterangkan oleh Nabi SAW. Standar cacat yang tidak diperbolehkan. Al-arja'ul bayyinu dhala'uha, wal-ara'ul bayyinu awaruha, wal-maridatul bayyinu maraduha, wal-ajfa'u allati la tunqi.
Yang pertama, cacat yang tidak diperbolehkan, sembelihan yang pincang, yang kepincangannya sangat tampak. Yang kedua, sembelihan yang matanya buta sebelah, yang kebutaannya sangat tampak. Kemudian yang ketiga adalah sembelihan yang sakit, yang sakitnya sangat tampak. Dan yang keempat adalah sembelihan yang kurus, yang tidak berlemak. Para ulama berkata, 4 ini adalah ukuran cacat. Dan yang lainnya dikiaskan seperti itu. Dan perlu diingat bahwa waktu penyembelihan bermula setelah pelaksanaan sholat Id dan berakhir pada terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu di akhir hari-hari tasyrik. Dan perlu diketahui juga bahwa hewan kurban pada umurnya untuk unta disyaratkan telah mencukupi umur 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6. Untuk sapi, dia telah mencapai umur 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Untuk kambing yang bukan domba, yaitu dengan mencukupi umur setahun dan memulai masuk tahun yang kedua. Dan untuk domba, boleh dengan umur 6 bulan. Boleh dengan umur 6 bulan. Iya. Laksanakanlah ibadah yang agung ini. Berbuat baiklah kepada sama kaum muslimin pada hari yang agung ini. Karena seorang mukmin adalah raga bagi mukmin yang lainnya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hubungan kasih sayang, rahmat merahmati dan saling berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuhnya mengeluh karena sakit, seluruh jasad akan merasakan keluhan itu dengan tidak bisa tidur dan rasa demam. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Karena pada hari ini Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Idul Adha bertepatan pada hari Jumat. Idul Adha, Idul Nahar, hari yang teragung di sisi Allah. Hari Jumat juga adalah hari yang teragung dalam hari-hari yang sepekan. Karena itu berkumpul di dalam hari ini 2 keagungan untuk kaum muslimin. Siapa yang telah menyaksikan, telah menghadiri sholat Id, gugur terhadapnya untuk menghadiri Jumat. Namun imam masjid kewajibannya adalah untuk tetap menegakkan sholat Jumat agar dihadiri oleh siapa yang ingin menghadirinya. Dan bagi siapa yang tidak menghadiri sholat Jumat, dia boleh untuk sholat duhur di rumahnya. Boleh sholat duhur di rumahnya. Dan sebagian masyarakat ada yang tidak sholat duhur sama sekali. Dan ini adalah keliru. Tidak ada sejarahnya dalam umat Islam ada kewajiban yang gugur. Kalau dia menghadiri Jumat, tentunya lebih afdal dan lebih selamat dari silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita semua dan selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, hamba-hamba yang memurnikan ibadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang mengagungkannya, membesarkannya, memujinya dan menyanjungnya selama kita hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan segala kesusahan kita dan memberikan jalan keluar siapa di antara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki permasalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan merahmati mereka di alam kuburnya dan kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak keturunan kita sebagai hamba-hamba yang salih yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kebaikannya kepada kita semua dan mewafaqkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihah amalikum. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.